di jam belajar Jepang mulai pukul 8.30 hingga 6 sore. Ini Ya membuat ampun, para lama pegiat kali. di seluruh dunia Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sudah bantu support dukung juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis saja, geng. Oke lah, seperti biasa sebelum Asmula, ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton, yang tengok video kali ini agar diberikan limpah rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan kehidupan seharian, dan diberikan kesihatan yang baik. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa merahmati mereka dan memberikan pertolongan dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey lah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel Gen 62. Okey, jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita melihat luar biasa bangga katanya. Ternyata mereka tak punya, diam-diam orang Jepang ingin menjadi seperti orang Indonesia. Wah, highlightnya gitu ya, orang Jepang mau jadi seperti orang Indonesia. Aduh, penasaran mau tahu ini. Oke, tambah buang-buang waktu. Yuk, ikut As React. Ayo. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. ワシみたいな鳥なんだけど、これもクイズね。尻尾の付け根の羽19枚、羽が19枚と Aduh, dia menerangkan tentang jatah negara Indonesia nih. 羽毛が45枚。 Inilah 5 alasan yang buat warga Jepang iri dengan Indonesia. Oh, iri sama orang Indonesia. Tak Ngapain? terbantahkan, Jepang merupakan negara yang memiliki keunggulan dalam segala bidang. Salah satunya adalah teknologinya yang maju. Selain itu, Jepang juga mencetak sumber daya manusia berkualitas tinggi. Jepang juga unggul dalam sistem pendidikan. Bagaimana tidak, sekolah di Jepang memiliki standar dan mutu pendidikan yang berbeda dengan negara lainnya di dunia. Sehingga tidak heran jika di Jepang banyak melahirkan generasi berintelektual tinggi. Orang Jepang juga sangat dikenal memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Negara mereka juga didukung banyaknya destinasi wisata super bersih dan menarik. Jepang memang banyak keunggulan. Karena kelebihannya ini, Jepang sering menjadi negara percontohan bagi negara lain. Namun siapa sangka, di balik kehebatan negaranya, tak sedikit dari warga Jepang iri dengan keistimewaan yang dimiliki Indonesia. Walaupun terlihat sederhana, namun tak ada di negaranya. Terkadang kita tak menyadari kesederhanaan inilah membuat orang Jepang iri dengan Indonesia. Apa saja itu? Berikut adalah beberapa hal sederhana yang bikin orang Jepang iri dengan Indonesia. Apa saja yang diirikan itu? Yuk kita cari tahu. Jam kerja. Jam kerja. Dikenal dengan kemajuannya, orang Jepang bekerja tak kenal waktu. Meski mereka memiliki jam kerja, tak sedikit dari mereka yang harus pulang larut malam. Bahkan saking lelahnya mereka sampai tidur di dalam kereta. Sampai lupa mereka hanya akan tidur sebentar dan akhirnya berangkat lagi besok pagi sekali. Bukan itu saja, di Jepang juga sangat disiplin mengikuti aturan kerja yang sudah ditetapkan. Salah satunya job desk. Di Jepang para pekerjanya hanya mengerjakan satu pekerjaan yang sudah diterapkan oleh atasannya. Contohnya, jika pekerjaan yang ditetapkan atasan adalah A, maka yang dikerjakan juga harus si A, tidak boleh digantikan oleh orang lain. Sementara para pekerja di Indonesia tidak melakukan pekerjaan di luar job desk. Contohnya, jika karyawan tersebut bekerja di bidang yang sudah diterapkan, maka bisa saja dia disuruh-suruh untuk mengerjakan yang bukan di bidangnya. Paham? Kehidupan sekolah. Ketatnya sistem peraturan ala sekolah di Jepang membuat siswanya stres, berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Negara Jepang memiliki sistem pendidikan yang rumit, di mana banyak sekali tekanan yang dirasakan oleh pelajar. Pelajar di Jepang melakukan sejumlah kompetisi terutama dalam hal akademik karena mengingat mereka dituntut untuk selalu memahami setiap pelajaran yang diberikan. Sistem pendidikan di Jepang dan di Indonesia sangat berbeda jauh sekali, terutama jika kita melihat fenomena Indonesia saat ini.
Perbedaan yang paling kental antara lain, pertama, sikap guru. Saat ini di Indonesia sikap guru selalu menjadi sorotan karena sikap guru saat ini tidak boleh kasar terhadap muridnya sama sekali. Karena tidak etis kasar terhadap murid dan merupakan tindakan penganiayaan. Berbeda dengan di Jepang, hukuman fisik masih sangat kental. Bahkan International Study of Education atau ISE menyebut Jepang sebagai negara nomor 1 pelanggaran hak murid di dunia. Kemudian jam belajar. Jam belajar di Indonesia dimulai pukul... Maksudnya ibu guru bisa ya ngukum-ngukum anak-anak sekolah di Jepang kayak gitu? Takut. 7 pagi hingga pukul 1 siang. Sementara di jam belajar Jepang mulai pukul 8.30 hingga 6 sore. Ini membuat para ampun, lama penggiat pendidikan kali. di seluruh dunia mengancam jam pendidikan di Jepang merusak fisik siswa. Ketiga, sikap siswa. Di Indonesia hubungan guru dengan murid sangat harmonis, membuat siswa lebih bersemangat belajar dan dapat mengikuti proses pembelajaran. Sementara di Jepang, murid dan guru hubungannya adalah seperti robot dan pengendalinya sangat-sangat kaku. Keempat, mata pelajaran. Nah, ini dia adalah sisi positif dari Jepang. Hampir mirip seperti yang ada di Amerika Utara dan Eropa, Jepang juga menerapkan sistem penekanan pada keahlian para siswanya dibandingkan serba tahu. Jadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah sangat dasar dan kebanyakan diarahkan ke jurusan tertentu. Tidak seperti Indonesia yang bertumpuk semua mata pelajaran sampai siswa jadi puyeng sendiri. Puyeng. Di Jepang kerap ditemukan kasus-kasus perundungan di lingkungan sekolah. Bahkan hampir di setiap sekolah selalu saja ada murid yang dibully sehingga membuatnya tertekan. Akhirnya banyak dari mereka yang melakukan bunuh diri karena merasa Ya tidak kuat Allah, lagi sampai hidup bunuh di lingkungan diri. yang serba mengikat dan membuatnya susah hidup Stres dengan banget bebas. kehidupan mereka Inilah ini, yang membuat Jepang iri dengan sistem pendidikan di Indonesia. Aduh. Iklim yang tropis. Ini seru nih. Orang-orang di Jepang menyukai alam yang tropis seperti di Indonesia. Mereka suka sekali ke pantai dan menghabiskan waktunya di sana. Mereka hanya ke pantai jika musim panas saja. Jika musim salju tidak bisa. Karena hal inilah mengapa musim panas adalah musim paling disukai oleh orang Jepang dan beberapa negara di sekitarnya. Indonesia memiliki musim panas yang sangat panjang. Sementara itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali pantai yang indah. Salah satunya yang ada di Bali. Maka tak heran akhir-akhir ini turis asal negara Sakura ini berbondong-bondong ke negara kita. Iklim yang tropis di negara kita juga membuat Jepang iri dengan Indonesia. Mata lebar. Mata Kebanyakan lebar. orang Jepang memiliki mata yang sipit. Akhirnya Oh, banyak dari mereka mata menyukai sepet. orang-orang yang memiliki mata lebar seperti orang Indonesia. Mata Tak besar sedikit dan pula orang Jepang bundar. ingin melakukan kencan dengan orang bermata lebar. Mungkin untuk memperbaiki keturunan kali ya. Gitu ya. Ada benarnya juga tuh. Hidup dengan keluarga. Banyak orang menyangka bahwa masyarakat Jepang kebanyakan bersifat individualis. Ternyata orang Jepang mempunyai sifat rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi kepada keluarganya. Hal ini dikarenakan masyarakat ditekankan untuk memiliki rasa saling membutuhkan antara satu sama lain di dalam keluarga. Di Jepang, seseorang lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingannya sendiri. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan sebuah perlakuan yang istimewa kepada sesama anggota keluarganya. Di Jepang juga ada budaya yang membuat orang berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Budaya ini berupa tindakan seseorang akan berpengaruh persepsi nama keluarganya di mata orang lain. Oh, membawa Jadi nama penilaian keluarga. terkait keluarga tergantung dari yang dilakukan oleh individu. Saat seorang Ini bagus anak juga telah nih. berusia 20 tahun di Jepang, ia berhak untuk menentukan masa depannya. Biasanya anak yang telah berusia 20 tahun akan keluar dari rumah. Menjadi Oh. dewasa dan masih menumpang dengan orang tua adalah hal yang sangat memalukan. Kalaupun masih Gitu tinggal ya di di rumah, sana? mereka biasanya akan memberikan semacam kompensasi. Rumah tangga yang dibangun di Jepang merupakan keluarga inti sebagai modal utamanya. Sehingga biasanya keluarga besar akan tinggal secara terpisah. Namun jarak yang dimiliki tidak terlalu jauh dan harus sering dikunjungi. Tapi ada juga kemungkinan kakek atau nenek dari pihak ayah untuk tinggal bersama. Kepedulian sosial yang tinggi.
Kita semua tahu jika orang Jepang memiliki sopan santun dan tata krama yang baik. Namun tak semua orang di Jepang peduli dengan orang lain. Mungkin yang hidup di daerah pedesaan masih memiliki sifat ini. Namun yang hidup di kota, kepedulian kepada sesama sepertinya susah dilakukan. Mereka beranggapan jika hidup sendiri saja sudah susah, kenapa harus mengurusi orang lain? Oh, Mereka gitu tidak ya peduli jika prinsipnya. mereka tak Ya sekolah, ampun. tak kuliah, atau bahkan tak pulang ke rumah. Secuek-cueknya orang Indonesia, kita masih berempati Terserah terhadap kalian, orang lain. gitu kan. Kepedulian dengan sesama masih mengakar dalam masyarakat Indonesia. Kayaknya udah jadi budaya kita kan. Itulah beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Walaupun bagi kita sudah biasa, namun bagi orang Jepang diam-diam mencintai hal-hal sederhana ini yang ada di negara kita. Nah, itu kan tadi kita dapat saksikan bagaimana orang-orang Jepang yang diam-diam rasa iri sama orang Indonesia kayak gitu kan. Dan ternyata kalau kita melihat orang-orang Jepang itu, kebanyakan mereka tuh individualistik yang tinggal di kota gitu kan. Kenapa? Kena jam waktu kerja mereka itu panjang kayak gitu, dan sekolahan mereka juga jadwalnya atau waktunya panjang banget. Ya aduh, sampai belajaran dari pagi sampai 6 sore. Ya ampun, kepalanya tuh kayak gimana kan, kalau kita itu udah pusing banget, udah stres gila kayak gitu kan. Tapi itu orang-orang di antara sebab kenapa orang Jepang ini sangat iri dengan sistem yang ada yang diaplikasi oleh masyarakat di Indonesia. Kayaknya apa ya, kita boleh bilang mereka itu nggak santai, nggak santuy ya gitu. Stres banget kehidupannya, ya ampun. Dan kalau kita tahu kalau kita ini lebih kepada santai-santai aja gitu kan. Belajarnya ada had yang tertentu, macam yang tidak terlalu over gitu kan. Dan kita tengok pendidikan, bagaimana hubungan guru-guru sama dengan para pelajar, sangat bagus, sangat baik, dan beda sama di Jepang. Dan itu adalah antara perkara-perkara yang menyebabkan orang-orang di Jepang itu sangat iri dengan kebanyakan itu adalah budaya ataupun tata cara hidup di Indonesia itu yang mereka jadi iri gitu kan. Dan keadaan Indonesia itu sendiri, cuacanya juga jadi iri gitu kan. Dan harus beruntung ya rakyat Indonesia kayak kalian itu selalu diiri menjadi kelakuan atau apa saja yang kalian punya itu membuatkan orang Jepang itu iri. Sistem pendidikannya, pekerjaannya, masyarakatnya dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang untuk us positif, karena mereka juga mau sesuatu yang santai-santai aja untuk kehidupan, tidak terlalu stres. Ternyata banyak yang bunuh diri kalau di Jepang, Masya Allah, budaya bully dan sebagainya. Dan kita harapkan yang terbaik, dan apa yang baik daripada negara Indonesia itu pasti akan membuatkan negara lain jadi iri, dan pasti mereka juga akan cuba untuk menjadi sebaik itu kan. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi role model buat negara-negara lainnya juga gitu. Oke lah, sampai ke sini dulu video reaction us. Jumpa lagi di lain video. Jaga diri. Dadah.